Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan mengenai sunnah pasca tahajud. Di pertemuan lalu sudah kita bahas bagian yang kedua. Yang pertama memperbanyak istighfar, ini sudah kita bahas. Yang kedua kita sampai atau selesai di memperbanyak doa. Jadi kalau sudah tahajud sambil menunggu fajar, apa yang dilakukan? Satu, sifat pengikut Nabi itu yang ikut dengan sunnahnya, yang pertama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah pernah saya sampaikan, bahkan keutamaannya dijamin di surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tepat di ayat ke-18-nya Allah sampaikan, wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang sesaat menjelang fajar setelah tahajudnya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan ditempatkan oleh Allah di taman surga, bukan surga biasa, di taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa sebagiannya ada yang punya tempat tinggal di surga di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keutamaan taman surga itu, kalau butuh apa-apa Allah yang langsung berikan tanpa perantara. Jadi kalau surga yang lainnya, misal ingin minum, itu datang pelayan surga, namanya wildanun muhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Anda ingin minum dibawakan, yang gelasnya saja terbuat dari kilauan mutiara dan emas yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Itu surga biasa. Taman surga tidak. Anda butuh apapun, Allah yang langsung memberikan tanpa perantara. Kun fayakun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang baik saat di dunia. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Satu, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Selanjutnya yang kedua, ini rumusnya. Setelah tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesai kemarin di pembahasan doa. Nah, disinilah kita berhenti kemarin dan akan kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah sampai pada pembahasan doa-doa sunnah yang bisa dibaca setelah tahajud. Kita berhenti di sini kemarin, oke? Dan pembahasan kali ini kita akan teruskan. Kalau Nabi memberikan petunjuk supaya berdoa di akhir-akhir malam menjelang fajar, kita bertanya, bagaimana cara berdoanya? Apa yang mesti diminta? Dan apakah doa saya dikabulkan segera atau tidak? Karena kadang-kadang ada yang berdoa dengan khusyuk bahkan menangis, tapi subhanallah barangkali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala doanya tidak layak untuk dikabulkan. Doanya tidak layak untuk dikabulkan. Karena itu kita akan teruskan materi berdoa setelah tahajud ini dengan berlanjut pada topik prinsip atau adab-adab dalam berdoa. Ya, adab dalam berdoa. Silakan dicatat dulu dalilnya kalau yang ingin mencatat. Kalau yang ingin soft copy-nya nanti di akhir ta'lim bisa diambil. Ini dalilnya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dulu inti uraiannya. Kita mulai dengan pengantar dulu prinsip doa. Al-Baqarah 186, Al-Mu'min atau Ghafir surah ke-40 ayat 60. Gak apa-apa, nanti saya putar kembali Bu ya, supaya lebih kejelasan. Saya akan tuliskan. Maaf, kelihatan insya Allah. Apa yang dilihat? Saya belum nulis apa-apa. Ada? Bismillah. Pak, kalau saya menulis bisa jelas insya Allah? Baik ya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 dan Quran surah 40 Al-Mu'min ayat 60. Perhatikan prinsip doa yang pertama. Jadi ini indahnya teori Al-Quran. Sebelum diminta berdoa dijelaskan dulu ya. Prinsip doa seperti ini, keutamaannya seperti ini. Lalu diterangkan silahkan kalau ingin berdoa begini adabnya. Lalu ditunjukkan contoh orang-orang yang pernah berdoa begini.
doanya seperti ini dan cara pengabulannya seperti ini. Kurang lengkap apa lagi? Ya. Prinsip yang pertama, perhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan setiap doa itu yang dipanjatkan oleh siapapun, prinsipnya umumnya pasti dikabulkan. Setiap doa yang dipanjatkan umumnya seharusnya selalu terkabul. Jadi prinsip utamanya, sepanjang kita meminta, seharusnya Allah pasti mengabulkan. Minta apa saja yang sifatnya wajar. Okay? Apa dalilnya? Mari kita lihat yang pertama. Baik. 1 Al-Baqarah ayat 186. Saya coba tuliskan untuk memberikan penjelasan. Kita hafal ayatnya insyaallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Alhamdulillah. Bagian pertama. Bagian kedua poinnya, kemudian ujibu da'watad da'i. Da'watad da'i. Idza da'ani, ini poinnya. Perhatikan sebentarnya, lalu kita bandingkan dengan di Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60. Di sini menggunakan kata ujibu, di surat Ghafir menggunakan, perhatikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib. Lakum. Lihat di sini perbedaannya, saya tafsirkan pelan-pelan bagaimana indahnya Allah menguraikan kecenderungan manusia dan jawaban dari doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau kita sekedar melihat mushaf terjemahan, maka seringkali diartikan, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, demikian ya terjemahannya. Nah, sekarang perhatikan ya. Untuk mengungkapkan kata bertanya, uniknya Al-Quran menggunakan kata sa'ala. Oke, sa'ala. Sa'ala itu di Quran, termasuk di dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, ternyata tidak hanya mengandung satu arti, bukan sekedar bertanya. Sa'ala itu juga bisa mengandung arti sesuatu yang ingin dimintakan. Jadi bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Lihat uniknya bahasa Al-Quran. Ya akhi, mungkin as'al minka at-ta'am. Ya akhi, saudaraku, boleh enggak saya minta sedikit makanan? Mungkin as'al minka at-ta'am. Sa'ala. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kita yang mencari-cari Allah, lembut sekali isyaratnya. Ya Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu, ingin mencari-cari aku, saya ingin tanya, umumnya manusia kalau cari-cari Allah mau apa? Minta. Ada maunya. Kalau sedang tidak butuh, lupa. Tapi kalau sedang perlu sesuatu, pasti dicari itu. Tahajudnya rajin, puasanya rajin, mencoba mencari, mencoba menemukan Allah. Ya? Karena itu katanya menggunakan sa'ala. Dan hebatnya biasanya di dalam Al-Quran kata permintaan ini sekaligus pertanyaan itu tidak pernah pakai idza. Tidak pernah pakai idza, ya. Subhanallah. Biasanya langsung menggunakan fi'il mudhari. Contoh Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pakai iya, yas'alunaka. Al-Baqarah 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, menggunakan dia. Uniknya
di sini menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, lampau, didahului oleh idza. Kalau idza bertemu dengan fi'il madhi, kata yang menunjuk lampau, ini artinya peristiwa ini pernah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan pesan kepada kita, orang yang mencari-cari Allah untuk minta itu, kebutuhan berdoa itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang sekarang, dulu pun orang melakukannya, dan sampai kapanpun orang pasti butuh dengan Allah. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang tidak punya kebutuhan dengan Allah. Di dalam hidup ini, dua kalimat ini memberikan kesan kepada kita, tidak ada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang kuat pun pasti minta pada Allah. Orang kaya pun pasti masih minta pada Allah. Jadi dua kata ini ingin memberikan kesan, setiap orang yang hidup, satu hal dalam kesempatannya pasti dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sangat marah bila ada seseorang yang tidak mau berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada saya itu akan saya sediakan neraka spesial untuk tempat dia pulang, Jahannam. Oke. Saya teruskan sebentar, biar saya saja yang pegang, jangan ada yang maju ke depan ya. Baik, lanjutkan. Ibad itu jamak dari kata abdun. Apa itu abdun? Kalau disebutkan hamba, yang terbayang, maaf, tinggi atau rendah? Rendah. Hebat atau biasa? Dalam pandangan makhluk, dalam pandangan Allah, ternyata abdun ini gelar tertinggi bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat Allah mencintai seseorang, ingin mengangkat derajatnya, itu gelar tertingginya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Manusia biasa ada disebut dengan insan. Kalau dipilih untuk dirinya disebut dengan nabi. Kalau diberi misi menyampaikan pada umatnya disebut dengan rasul. Tapi kalau sudah ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dirubah kalimatnya menjadi abdun. Karena itulah Rasulullah ketika diangkat untuk Mi'raj tidak dipanggil dengan nabi, tidak dipanggil dengan rasul, tapi dipanggil dengan kalimat tertinggi abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, tapi yang dipilih bi abdihi. Karena Allah selalu akan mengangkat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang bersujud di hadapan Allah, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah saat orang lain memuji-mujinya. Itulah abdun. Nah, jamaknya itu ibad. Subhanallah, orang yang sekalipun dia dalam hidupnya, mohon maaf ya, ada kemapanan dalam hal yang dia rasakan, tapi masih mau mendekat kepada Allah, orang ini langsung disebut oleh Allah sebagai ibad. Artinya, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat antum bangun dari tahajud, selesai menunaikannya, kemudian berusaha berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka kita masuk pada kategori ibadi. Masih ingat di hadis yang kemarin? Orang yang bangun di sepertiga malam, ada hadis qudsinya. Kemudian dia memohon kepada Allah. Apa jawaban Allah? Allah kemudian membentangkan rahmat-Nya ke langit dunia. Kemudian mengatakan kepada hambanya, ya ibadi. Panggilannya bukan panggilan amanu lagi, bukan mukminun lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, apa yang kamu minta? Ingin rahmat sekarang aku berikan, berdoa aku kabulkan, ingin ampunan sekarang aku ampuni. Ya ibadi. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang biasa berdoa itu adalah ciri diantara orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum dalam hidup itu bisa diukur, coba lihat sehari berapa kali berdoa. Sehari berapa kali berdoa, ya? Bagaimana kualitas berdoa kita? Kalau kita berdoa dengan khusyuk dalam keadaan yang baik, maka termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Saya lanjutkan. Perhatikan sini.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad, apabila ada hamba-hambaku mencari aku untuk meminta sesuatu, fa inni qarib, maka ini subhanallah. Ini yang hebat, ini yang hebat. Biasanya di Quran kalau sudah ada sa'ala itu selalu dengan kul pasangannya. Sudah ada sa'ala selalu kul. Perhatikan, misal saya beri dua contoh yang tadi ayatnya. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Setelah yas'alunaka ada qul, katakan. Al-Baqarah 215. 4 ayat setelahnya Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa setelahnya? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yas'alunaka an dzil qarnain, kul, selalu kul, setelahnya kul. Jadi kalau orang tanya tentang hukum, ada perintah ayat, katakan Muhammad. Tanya lagi tentang hukum, katakan Muhammad. Tanya tentang kisah tarikh, katakan Muhammad. Jadi ada batas, ada jeda antara yang ditanyakan dengan jawaban kul. Tapi orang yang mencari Allah, kulnya langsung dihilangkan. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, minta apapun, saat dia bersungguh-sungguh mencari mendekat kepada Allah, maka kata kulnya dihilangkan, diganti dengan kata fa, dengan huruf fa. Kalau mau konsisten, kalimat normalnya fakul inni qarib, tapi kulnya dibuang, diganti dengan fa. Saat kul ini dibuang, seakan-akan ingin memberikan isyarat kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, tanpa jarak Allah mendekat kepadanya. Tanpa jarak, langsung dirangkul oleh Allah. Dan hebatnya tidak cukup menghilangkan kata kulnya, diganti dengan fa. Fa itu dalam ilmu bahasa Arab harfu aqfin bila hududin, huruf ataf yang menyertai sesuatu, merespon sesuatu tanpa ada batas sedikit pun. Kalau ayat Quran yang mengatakan wa inni qarib, wa, artinya kita mencari Allah tapi ada jeda Allah datangnya. Kalau pakai thumma, wa idza sa'alaka ibadi anni thumma inni qarib, artinya mintanya sekarang baru dilihat oleh Allah besok. Tapi ketika menggunakan kata fa, artinya minta saat ini, saat itu langsung Allah mendekat kepadanya, tidak ada jeda sama sekali. Pernah dengar hadis qudsi, saat seorang hambaku mendekat kepadaku dengan merangkak, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan. Dia berjalan, aku berlari. Apa artinya? Fa inni qarib. Subhanallah. Dan ibad ini hebatnya, kalimat ibad. Ini bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya orang-orang yang bertakwa. Tapi orang yang punya banyak dosa pun, yang dosanya tak terlukiskan. Disebut dalam bahasa Arab dengan israf. Israf itu yang berlebihan. Jadi kalau ada orang makan lontong 1 piring, yang ini 5 piring sendirian, bisa. Itu israf. Kalau ada seorang ibu belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat ingin beli. Gak ada uang pun kalau bisa kredit dulu gitu ya. Nah, ini israf namanya. Ini israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ini bohong, yang ini mencuri, yang ini merampok, yang ini mabuk. Ini cuman A, B, C, tapi yang si D semua diborong. Mabuk iya, bohong iya, berzina iya, merampok juga iya, subhanallah. Satu kali ingin taubat, turun ayat di Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Pakai ibad, masih dipanggil hamba, ibad. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kalau masih ingin tobat sini, saya pasti akan rangkul. Jadi antum kurang apa lagi? Misal kalau ada di sini yang dalam hidupnya, maaf ya, mungkin sebelum datang ta'lim, ya Allah saya pernah bohong, ya Allah saya pernah berbuat dosa, ya Allah ya saya pernah mabuk, ya Allah saya berbuat A, B, C, mungkin tidak saya diampuni. Turun ayat itu. Hei, kamu jangan khawatir, jangan ragu, sepanjang mau datang sini saya ampuni. Karena itu digunakan kalimat ibad. Nah, Bapak Ibu sekalian, seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan ini hukum berlaku universal tanpa batasan.
Orang yang bangun di keheningan malam memohon kepada Allah, tak peduli apakah dia seorang pemabuk, pembunuh, perampok yang ingin bertobat, Allah ampuni saat itu. Orang punya hajat, Allah berikan saat itu. Tapi yang paling hebat adalah, perhatikan jawabannya, ujib da'watad da'i idza da'an. Kata ujib ini kata tidak biasa. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris, satu bisa berarti past tense, bisa continuous, ya, dan future. Dulu, sekarang sedang berlangsung, atau nanti kapanpun dilakukan, kapanpun dimintakan. Subhanallah, ketika kita meminta dijawab oleh Allah, ujib, seakan-akan ingin memberikan harapan. Kapanpun hambaku meminta, yang dulu-dulu sekarang mau minta, atau kapanpun dia minta keesokan hari sampai dia akan berpulang, pasti aku akan kabulkan. Ujib, aku akan jawab. Jadi sifat doa itu kalau dimintakan kapanpun pasti akan dijawab. Dan uniknya di dalam surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60 dirubah juga dengan kata astajib. Jadi ada yang ditampilkan dengan kata ujib, ada yang ditampilkan dengan kata astajib. Ini cara membacanya. 1, 2. 1 ujibu, 2 astajib. Panjang mana? Ujib atau astajib? Saya ulang. 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? 1 atau 2? Satu ujib, 2 astajib. Panjang mana? Ya. Baik, perhatikan sini. 1, 2, 3. 1 ujib. Yang kedua astajib. Yang ketiga astajib. Saya belum tanya, jadi nggak usah dijawab dulu ya. Takutnya salah. 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? 1 atau 2? Nah, sekarang sudah sepakat ya. Ini kita simpan dulu yang ketiga. Panjang yang kedua. Perhatikan. Cara Allah menjawab doa seorang hamba, ujib, singkat. Ada orang yang saat meminta langsung dikabulkan. Saat minta langsung dikabulkan karena syaratnya terpenuhi. Yang kedua, doanya wajar, saat itu dia butuhkan. Tapi ada orang yang saat meminta, saat berlangsung doa belum dikabulkan karena menurut Allah barangkali belum siap dia untuk menerima apa yang dimintakan. Mungkin nanti seminggu kemudian setelah siap baru diberikan. Ibu bapak punya anak SD baru kelas 6, minta motor, dikasih tidak? Belum tentu dikasih. Setelah dia SMA kelas 1 dikasih. Baik, saat dia kelas 6 SD kita memang punya, uangnya ada, motornya bisa dibeli, tapi belum siap dia untuk menggunakannya. Kita tunda itu sampai dia siap menggunakannya. Kadang-kadang apa yang kita mintakan itu dipandang oleh Allah, kalau saya berikan sekarang, ini orang belum siap. Belum siap. Diberikan nanti saat dia siap untuk bisa mengembannya. Kadang-kadang kesiapannya ada di dunia, kadang-kadang kesiapannya diberikan saat di akhirat nanti. Turunlah hadis menyampaikan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali, perhatikan apa yang saya uraikan di atas, ada yang langsung dikabulkan saat itu juga, ada yang ditunda sampai dia siap, ada yang kemudian ditangguhkan di akhirat, diberikan yang lebih hebat dibandingkan apa yang dia mohonkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan, yang ini untuk menjawab yang langsung dibutuhkan, yang astajib untuk menjawab apa yang tertunda yang belum didapatkan saat ini, bisa esok lusa, bisa di akhirat,
atau diganti dengan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Tapi yang paling hebat, perhatikan, iya-nya dibuang. Kalimat normalnya seharusnya astajib, tapi ya-nya dibuang untuk meyakinkan sifat Allah yang beda dengan makhluk. Kalau makhluk begini, misal Bapak minta, Ustaz, boleh nggak saya minta ini besok ya? Percaya nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang percaya, ada orang yang was-was. Benar nggak ya? Ya. Makhluk kadang-kadang kalau menjanjikan sesuatu belum tentu sepenuhnya percaya. Ya. Mohon maaf, jangankan yang biasa, ustadz saja kalau sudah ngasih tahu, ustadz nanti datang, insya Allah masih di SMS juga, di telepon juga, dipastikan juga, artinya kurang yakin. Ya. Nah karena itu untuk membedakan sifat manusia dengan sifat Khalik Allah, ya-nya dibuang, astajib. Ketika ya-nya dibuang untuk meyakinkan pasti saya jawab walaupun bukan saat ini. Jadi berdoa itu nggak ada ruginya. Kalau nggak sekarang, besok nanti dapatnya. Kalau nggak sekarang, yang lainnya akan didapatkan. Jelas sampai sini? Jadi prinsip yang pertama, setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan. Baik. Ini dalilnya. Jadi bisa kita temukan di berbagai tempat. Al-Baqarah 186 di Qur'annya, surat Ghafir ayat 60, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3556. Ini hebat sekali. Bahkan di hadisnya disebutkan Allah itu sangat maha pemalu. Ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan, ya. Ada lagi hadis yang mengatakan di Muslim nomor hadis 4916, ya, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ditanya, siapa yang terburu-buru itu wahai Rasulullah? Dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan doa saya mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Okay. Nah, jadi semua hadis ini, semua ayat ini memberikan gambaran prinsip doa kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab.